Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Berjumpa lagi kita kembali di semester 2 bersama Ustadz dan umi-umi sekalian ya. Akan membahas kembali pendalaman materi kita tentang tematik, terutama di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Baik ya, di pelajaran pertama ini ada beberapa KD yang akan kita pelajari dan ada beberapa materi juga yang perlu kita pahami bersama. Baik ya, anak-anak Ustadz silahkan disimak baik-baik. Nanti setelah video berakhir, silahkan nanti mengerjakan latihan yang Ustadz berikan. Oke, kita mulai ya. Tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Kita masuk ke subtema 1, yaitu tentang suhu dan kalor. Yang pertama di muatan bahasa Indonesia. Perlu kita ingat, kita akan membahas 5 muatan pelajaran ya dalam satu subtema, yaitu muatan bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, dan PPKN. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang muatan bahasa Indonesianya dulu. Kita akan mempelajari tentang yang namanya teks eksplanasi ya. Jadi kita akan tugas kita adalah menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Ya, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ya, kemudian teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta. Kemudian teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang paling sering kita temukan di bacaan-bacaan yang pernah kita baca, baik itu di buku pelajaran, koran, dan yang lain-lain ya. Ada juga teks-teks yang lain ya, tetapi kita belum pelajari ya, seperti teks narasi dan teks persuasi. Baik, kita lanjut. Ini tentang muatan bahasa Indonesia yang kita pelajari ya, tentang teks eksplanasi. Kemudian kita lanjutkan ke muatan pembelajaran IPA. Nah, di muatan pembelajaran IPA seperti di judulnya tadi di subtema 1 tentang suhu dan kalor, ya, kita akan mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda sekitar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seharusnya kita harus tahu dulu ya, apa itu suhu dan apa itu kalor. Nah, kalau suhu ya, itu adalah bentuk ukuran atau ukuran dari panas itu sendiri, sedangkan kalor itu adalah energi panasnya. Jadi kedua hal ini sungguh sangat berkaitan ya. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi sumber energi panas pada benda ini? Ustadz berikan contoh ada gelas yang berisi air panas ya. Bisa contoh seperti kita saat membuat teh atau membuat kopi. Saat air panas tersebut kita celupkan dengan sendok untuk mengaduk pada gelas tersebut. Sendok tersebut akan berubah menjadi panas, betul ya. Jadi saat kita memasukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas tersebut, sendok ikut panas. Nah, ini menandakan bahwasanya terjadi perpindahan panas atau kalor pada benda tersebut ya. Kemudian panas tersebut dapat berpindah melalui benda-benda logam. Jadi penghantarnya itu adalah benda logam, yaitu sendok itu sendiri. Kemudian sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar itu ini ya, ini adalah air panas. Jadi oleh karena ada panas, kemudian perpindahan energi panasnya itu ke logam ya. Jadi itu perpindahan panas atau kalornya. Baik ya. Kemudian kita lanjut ya. Masih di pembelajaran IPA tentang pengaruh kalor terhadap benda. Nah, di gambar yang Ustaz sajikan itu ada bentuk-bentuk benda dan perubahan-perubahan bentuk benda oleh karena pengaruh kalor atau pengaruh perpindahan panas ya. Yang pertama, bahwasanya benda itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama cair, kemudian gas, kemudian padat. Nah, ini seperti Ustadz berikan contoh, ini contohnya adalah air ya. Air itu
dengan menggunakan pengaruh kalor, ya, dia bisa berubah bentuk. Contohnya, cair apabila dipanaskan, ya, akan menguap dan berubah menjadi gas. Nah, itu karena pengaruh kalor. Kemudian padat itu apabila dipanaskan itu akan mencair. Ya. Seperti itu adalah perputaran bentuk dari benda tersebut. Nah, jadi oleh karena kalor tersebut bisa berubah bentuk, ya, macam-macam bentuk dengan macam-macam bentuk. Nah, di sini di dalam gas ini ada beberapa perubahan bentuk yang terjadi. Ustadz sebutkan salah satu ya, satu-satu ya. Yang pertama, saat cair tadi berubah menjadi gas, dia namanya menguap. Saat gas berubah menjadi padat namanya mengkristal atau mendeposisi. Padat berubah menjadi cair itu namanya mencair. Sedangkan kebalikannya, cair ke padat itu namanya membeku. Padat ke gas itu menyublim. Kemudian gas ke embun, gas ke cair itu namanya mengembun. Nah, jadi ini perubahan-perubahan wujud benda ya karena pengaruh kalor. Di sini paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Masih tentang kalor tadi, ya. Ini adalah alat pengukur kalor, ya, alat pengukur panas. Nah, yang ada di dalam gambar itu adalah termometer. Termometer itu biasanya adalah alat untuk mengukur suhu tubuh, ya. Nah, di sini kalau menggunakan termometer ada ukurannya tersendiri, ya. Misalnya contoh menggunakan ukuran Celcius, kemudian Reaumur, Fahrenheit, kemudian Kelvin. Nah, yang biasa kita lihat atau yang biasa kita temukan itu biasanya menggunakan skala Celcius. Ya, skala Celcius itu biasa digunakan kalau untuk tubuh, ya, itu dari minus 50 sampai 50 derajat Celcius. Kenapa sampai 50? Karena tidak mungkin suhu tubuh manusia lebih dari 50, ya. Kemudian Fahrenheit juga seperti itu. Kalau Fahrenheit itu skalanya itu antara 32 sampai 212, ya. Sedangkan Reaumur itu 0 sampai 80 dan Kelvin itu kisaran 273 sampai 373. Nah, itu skala untuk mengukur suhu, ya. Itulah keterkaitan antara suhu dan kalor tadi. Baik, kita lanjut. Muatan SBDP, kita akan mempelajari tentang tangga nada pentatonis. Untuk mengartikan tangga nada pentatonis itu cukup kita artikan katanya saja, ya, dari kata penta kemudian tonis. Penta itu artinya 5, tonis atau ton itu artinya nada. Jadi ada 5 nada. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional seperti kelompok alat musik karawitan Jawa dan Sunda. Nah, jadi tangga nada pentatonis itu menggunakan 5 nada, ya, tidak seperti biasa kalau kita menggunakan 7 nada do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si. Maaf. Kemudian tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Apa itu tangga nada slendro? Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Sedangkan tangga nada slendro merupakan sistem urutan nada terdiri dari 5 nada dalam satu gambiang dengan pola jarak yang hampir sama. Nah, itu kita bisa lihat susunan nadanya seperti itu, ya. Dari do, mi, fa, sol, si, do. Ini hanya menggunakan 5 nada, kecuali do, ya. Do itu pengulangan. Ya, jadi seperti itu saat kita ingin mengetahui nada slendro. Baik, kita lanjutkan. Tangga nada pelok merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak nada seperti berikut, ya. Jadi ada tangga nada do, re, mi, sol, la, do. Nah, jadi ada 2 nada yang hilang. Nah, bisa kita lihat yang hilang adalah tangga nada fa, si, ya. Jadi tangga nada fa dan si yang tidak digunakan dalam tangga nada pelok. Sedangkan
tangga nada selentro tadi, yang tidak ada itu adalah re dan la ya. Oke, kita lanjutkan ke muatan IPS. Kita akan menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Ini ada contoh dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit seperti yang kita tahu adalah tumbuhan penghasil minyak ya, minyak manis, minyak goreng yang sering kita gunakan di rumah. Nah, jadi penanaman atau perkebunan kelapa sawit ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya apa? Satu, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti akses jalan raya. Kemudian 3, pendapatan penduduk yang meningkat. Kemudian 4, dibangunnya sarana dan prasarana. Nah, itu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit itu adalah berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Kemudian berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Kemudian yang terakhir, berkurangnya sumber daya air. Jadi kelapa sawit ini adalah salah satu tanaman yang kurang mampu mengikat air di dalam tanah ya. Jadi oleh karena adanya perkebunan kelapa sawit, ekosistem tanah yang sebelumnya pada hutan yang sebelum dibangun kelapa sawit itu akan tergerus ya. Apa penyebabnya? Apa akibatnya? Itu akan menyebabkan berbagai macam bencana seperti erosi ya, kemudian banjir, tanah longsor, oleh karena air itu tidak mengikat pada pohon atau pada tanaman di ekosistem tersebut. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya dari kelapa sawit tadi, interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Jadi kelapa sawit ini adalah buah penghasil minyak goreng. Oke, kita lanjut ya. Muatan PPKN. Nah, PPKN kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa itu hak dan kewajiban? Sudah pernah kita bahas ya. Hak, kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah kita lakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban dulu ya, sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Contoh dari kewajiban siswa di sekolah dan hak yang siswa peroleh ya. Yang pertama, contoh kewajibannya membuang sampah ke tempat sampah. Hak kita lingkungan sekolah menjadi bersih. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Hak kita mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut. Nah, dan kemudian dan seterusnya ya, nomor 3 dan 4, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, bertanya kepada guru dengan santun, itu kewajiban. Kemudian haknya ya, kita harus tenang saat diskusi, kemudian ruang kelas harus bersih dan nyaman, kemudian mendapatkan jawaban dari pertanyaan ya. Itu penjelasan tentang hak dan kewajiban. Nah, selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. 3, mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. 4, membayar pajak dengan tepat waktu. Dan kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Nah, itu tadi subtema 1 ya, anak-anak Ustadz. Di video ini Ustadz akan membahas sekaligus 2 subtema. Ya, walaupun tidak semuanya tidak tercover sama Ustadz ya, tidak semuanya bisa Ustadz jelaskan dalam satu video, tapi setidaknya apa yang Ustadz bahas di sini itu adalah KD-KD atau bahas materi-materi pilihan yang akan masuk dalam materi ujian. Baik ya, kita lanjut di subtema kedua. Perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, ini muatan bahasa Indonesia menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar.
Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Itu tentang peta konsep. Kita masuk ke muatan IPA. Nah, muatan IPA kita akan mempelajari tentang, kita lanjut ya, tentang perpindahan panas tadi, tentang kalor tadi, yaitu cara-cara perpindahannya. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Nah, ini seperti di gambar kita lihat ya. Contohnya adalah tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Nah, ini kita megang secara langsung, itu namanya konduksi. Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Nah, itu konduksi. Kemudian tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Itu konduksi ya. Kemudian konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Ini contohnya, air yang dipanaskan di dalam panci, ketika memanaskan air, air akan terlihat seperti diaduk. Yang kedua, peristiwa angin laut dan angin darat. Kemudian yang ketiga, sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Ya, itu tadi konveksi ya, perpindahan kalor melalui perantara. Zat perantaranya ikut berpindah. Oke, yang ketiga yaitu adalah radiasi. Nah, radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya apa? Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Ya, ini api unggun. Saat kita mendekati api, kita akan terasa hangat. Panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi itu juga contoh dari radiasi. Kemudian menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Nah, itu materi tentang cara-cara perpindahan kalor ya. Kita lanjut, masih muatan bahasa Indonesia tentang membuat kesimpulan isi teks media cetak. Bagaimana cara membuat kesimpulannya? Nah, kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Muatan SBDP. Kita akan belajar tentang pola lantai dalam tarian daerah. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Ada dua pola dasar dalam pola lantai, yaitu pola lurus seperti pola lantai, horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Nah, ini contohnya tari topeng dari Jawa Timur menggunakan pola lantai vertikal saat menari. Sedangkan tari pendet ya dari Bali menggunakan pola lantai diagonal saat menari. Ini contoh pola lantainya. Kemudian ini kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Ini lanjutan dari tentang kewajiban dan hak tadi ya. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai dengan lingkungan tempat tinggal. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, kita akan mendapatkan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki, atau beban ya, beban yang kita terima atau beban yang harus kita yang kita punya. Kemudian hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir. Nah, itu tadi perbedaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kita lanjut ke muatan IPS tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Kemudian setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Oke, anak-anak Ustadz, itu tadi penjelasan singkat Ustadz ya. Mungkin dari video yang Ustadz sampaikan mungkin anak-anak masih banyak yang kurang jelas atau kurang paham, tapi setidaknya dari video yang Ustadz sampaikan ini akan tergambar materi apa yang kita pelajari. Jadi silahkan dibaca terus buku tematiknya, buku penanya. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing. Ya, silahkan bertanya tentang apa materi yang kalian tidak pahami, apa materi yang tidak kalian mengerti. Dan jangan lupa setelah melihat video ini, silahkan dibaca lagi bukunya, kemudian kerjakan yang latihan yang Ustadz Umi berikan di grup WA-nya masing-masing. Baik,
Nah, Ustadz sampai di sini dulu pelajaran kita di tentang tematik ya, di subtema 1 dan subtema 2, tema 6 tentang perpindahan kalor. Baik, sampai jumpa untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.